لكم بحبل من رايات الهدى أحسان قيام تعم دعوة في الأكوان كل الأنام نلبس قناع رثما يصف سناها كلام يا نور قلبي ويا أمي عليك السلام في كل حال وشأن كل لحظة دوام عليك صلى إلهي مع أبيك الإمام إمام كل الورى في كل خاص وعام الشافع المبتغي يوم اللقاء والسهام الشافع المبتغي يوم اللقاء والسهام يوم الملائكة نادى جمع كل الأنام غضوا بصركم تمور بنت النبي بالسلام غضوا بصركم تمور بنت النبي بالسلام ونكسوا رؤوسكم موضعه الله مقام أتذكريني معاك عبر ومن الإمام أتذكريني معاك عبر ومن الإمام حاشاك يا أمنا تنسين هذا الغلام محسوبكم يرتجي منكم به الاهتمام أنتم مرام ومقصود ونعم المرام يا بنت طه فؤادي في محبتك هام والله أنتم مرادي في الدنا والقيام وما أنا إلا بكم يا سادتي يا كرام عليك مع والديك أزكى الصلاة والسلام وأهل الكساء وأهل بيتي علينا المقام والصحب أجمع ومن على هداه استقام بفاطمة قد صفى حالي ونلت المرام يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد أشرف العرب والعجم محمد خير من يمشي على قدمه المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكريم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد حاكم بالعدل ذو شرف محمد معدل
Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fid dar amin fi kitabih Nasaihud Diniyah wal Wasail Maniyah ila an qala wa ahammu ma yatawajjahu 'ala al-walidi fi haqqi auladihi tahsin al-adab wa tarbiyati liyafa'a nafsuhum 'ala mahabbatil khairi wa ma'rifatil haqqi wa ta'zimi umurid dini wal istihanati bi umurid dunya wa ithari umur al-akhirah faman farata fi ta'dibi auladihi wa husni tarbiyatihim wa zara'a fi qulubihim mahabbatad dunya wa syahwatiha wa qillatal mubalah bi umurid dini summa aquhu bidzalika fala yalumanna illa nafsah wal mufrid aula bil khasarah wa aqsar al-uquq al-fashi fi hadhihi al-azminah sababuhu tafrid fi ma dzakarnahu kama ya'rifu dzalika man ta'ammalahu wa ahsana nazara fihi fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah. Salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in serta seluruh umat yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul kiamat. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kembali kita dapat bersilaturahim di tempat yang insya Allah dipenuhi dengan rahmat serta berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, dan juga untuk bersama-sama mempelajari dan membahas syariat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dari kitab An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, dan juga dari kitab Ta'lim Muta'allim, dan juga kitab Al-Arba'un. Semoga apa yang kita pelajari ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan insya Allah juga menjadi pengabul semua hajat-hajat kita, mempermudah segala urusan kita, diangkat segala kesulitan kita, dan juga diampuni segala dosa-dosa dan kekurangan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita akan menyempurnakan pembahasan yang belum terselesaikan, tinggal sedikit lagi, bab tentang kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya, terhadap putra dan putrinya. Sudah kita jelaskan pada pembahasan sebelumnya dari nasihat Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, bagaimana kita disuruh untuk memberikan pendidikan baik, memberikan nama dan seterusnya yang sudah kita jelaskan. Dan di kesempatan kali ini masih juga berbicara tentang adab, atau berbicara tentang bagaimana kita diperintahkan untuk mendidik anak-anak kita supaya mereka menjadi anak-anak yang saleh dan berbakti sama orang tua. Dikatakan di situ, wa qala al-muallif rahimahumullah wa nafa'ana bi fid-dharain amin. Wa ahammu, dan yang terpenting, kemarin sudah diberikan nasihat kepada kita dari Al-Habib Abdullah Haddad, adab-adab kita atau kiat-kiat kita untuk mendidik atau mempersiapkan anak menjadi anak yang berbakti, dengan beberapa kiat yang dijelaskan. Dan sekarang ini disebut di sini wa ahammu, berarti yang paling yang paling penting, yang paling besar untuk mendidik anak menjadi anak yang berbakti. Di sini disebutkan wa aham. Jadi semuanya muhim, tapi di sini aham. Berarti lebih penting, lebih utama dari sebelumnya. Wa ahammu ma yatawajjahu 'alal walid, yaitu dan juga yang paling penting diarahkan untuk diberikan kepada anak ini fi haqqil aulad, di pada haknya aulad. Kewajiban yang paling penting yang diberikan orang tua kepada anaknya apa itu? Di sini disebutkan tahsinul adab wa tarbiyah, yaitu tahsinul adab, memberikan adab yang baik, wa tarbiyah, dan pendidikan. Artinya mau menjadikan anak supaya tidak menjadi anak yang durhaka, maka yang pertama yang paling penting adalah tahsinul adab wa tarbiyah, memberikan adab dan tarbiyah. Adab ini adalah akhlak, tarbiyah ini pendidikan. Ada yang menerjemahkan adab itu perilaku yang baik antara kita dengan urusan agama. Kalau urusan dengan manusia disebut akhlak, tapi artinya semuanya sama, yaitu perilaku yang baik. Ada yang membedakan perilaku yang baik urusan dengan agama namanya adab, urusan perilaku baik dengan manusia namanya akhlak. Disebutkan di dalam bab sholat misalkan, adab sholat, berarti memang perilaku yang baik di dalam urusan agama. Adab qiraatul Quran, adab berdoa, adab puasa. Berarti kalau adab itu perilaku baik di dalam ibadah. Tapi kalau sama manusia disebut akhlak, perilaku baik sama akhlak, akhlak bersama teman dan seterusnya. Ada yang mengatakan adab dan akhlak dia juga sama, adab dan akhlak sama. Intinya tahsinul adab, yaitu memberikan adab yang baik adab dengan Allah, adab dengan agama, dan juga adab dengan sesama. Wa tarbiyah, dan juga pendidikan. Ini tentunya dimulai tadi
yaitu dari usia kanak-kanak, dari usia kecil. Jangan kita memberikan adab dan akhlak tarbiyah setelah mereka dewasa, karena ini akan sulit. Oleh karena itu kalau kita belajar tentang tarbiyatul aulad fil Islam, bagaimana pendidikan terhadap anak-anak di dalam ajaran Islam, itu mamlu'ah mansurah fi Al-Quran wal hadis. Banyak dan bertebaran di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang paling mudah kalau kita melihat bagaimana Allah memberikan kepada kita pelajaran untuk mendidik anak dari kecil, bisa kita lihat di surat Luqman. Di surat Luqman itu banyak sekali, dari ayat berapa itu? 12 sampai ke belakang itu semua pendidikan-pendidikan yang harus diberikan kepada seorang anak dari orang tua. Walaqad atayna Luqman al-hikmata an yashkur lillah wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid. Nah, di ayat itu setelahnya apa? Wa id qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Pendidikan yang pertama harus diberikan orang tua kepada anaknya adalah tauhid. Makanya Luqman memberikan nasihat pertama, ya bunayya la tusyrik billah, hai anakku jangan melakukan kemusyrikan. Inna syirka la dzulmun adzim. Berarti pendidikan pertama harus ditanamkan kepada anak-anak kita adalah tauhid. Baru yang kedua, untuk bersyukur kepada Allah terhadap orang tua. Wa wasainal insan, dikatakan apa? Walaqad atayna Luqman, dikatakan situ ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Kemudian disebutkan di situ untuk apa? Bersyukur kepada orang tua atau berterima kasih. Sebutkan, kasih tahu ini anak begitu jasa besarnya orang-orang tuanya. Bahkan dikatakan wa in jahadaka, itu disuruh kita bersyukur kepada wa in jah, sampai seandainya orang tua yang kamu taati, wa in jahadaka ala tusika bima laysa laka bihi ilmun fala tutihuma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Bahwa kita disuruh mendidik anak-anak kita biar mereka tahu bagaimana kewajiban terhadap orang tua. Yang pertama kepada Allah, tauhid. Yang kedua kepada orang tua. Sepertinya di surah Luqman itu lengkap sekali. Baru setelah itu kita memberikan pendidikan kepada anak kita tentang sholat. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Itu semuanya merupakan pendidikan-pendidikan harus diberikan kepada anak. Jadi jelas mendidik anak dari kecil. Begitu juga di dalam hadis Rasulullah SAW kalau kita lihat, seperti hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Abbas. Rasulullah SAW pernah bersabda, ya gulam, inni u'allimuka kalimat, ihfadillaha yahfadka, ihfadillaha tajidhu tujah. Itu adalah hadis yang berbicara tentang anak kecil. Bagaimana Rasulullah SAW mengatakan, ya gulam, hai anak kecil, Abdullah bin Abbas, inni u'allimuka kalimat, saya ajarkan kepada kamu beberapa kalimat, beberapa pelajaran. Ihfadillaha yahfadka, ihfadillaha tajidhu tujaha, ta'arraf ilallah fir raha ya'rifka fi syiddah, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Ini semuanya pendidikan kepada siapa? Anak. Sudah diajarkan jelas, materinya pun dikasih tahu apa yang harus dikasih kepada anak dari usia dini, dari tauhidnya semuanya sampai luar biasa. Bahkan di dalam bab sholat juga mungkin kalau kita perhatikan, Rasulullah pernah bilang apa? Muru auladakum bis shalah fa huwa sab'a sinin wadribuhum wa hum abna'u 'ashar. Suruhlah anak-anak kalian sholat mereka umurnya 7 tahun, dan pukullah, kasih hukumanlah bagi mereka yang tidak mendirikan sementara sudah 10 tahun. Jadi kalau kita mau detilkan, sangat detil pembahasan pendidikan kepada anak. Jadi tarbiyatul aulad, mendidik anak sudah lengkap sekali di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena memang cikal bakal anak durhaka karena ini tidak diberikan apa? Tahsinul adab wa tarbiyah, enggak dikasih pendidikan dan akhlak dari usia dini. Ini menjadi cikal bakalnya. Jadi kalau kita lihat sekarang
Banyak orang durhaka, anak-anak durhaka ya karena waktu kecilnya dulu nggak diajari. Dan hati-hati, jangan sampai kita merasa sudah ibadah aman. Berapa banyak nanti di yaumil qiyamah orang tua nggak jadi masuk surga gara-gara apa? Gara-gara anaknya yang menjadi pencekalnya, menjadi penghalangnya mendapatkan ridho dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Memang anak ini istimewa, bisa menjadi bahasa kita pelancar dapat ridho dan surganya Allah, bisa juga menjadi penghambat. Kalau kita sesuai ikuti aturan Allah dan Rasulnya mendidik anak, insya Allah menjadi pelancar, mudah kita ngegampangin kita untuk dapat ridho dan surganya Allah. Tapi kalau kita nggak benar, nah ini menjadi musibah, akan menjadi pencekal. Waliyadzubillah. Dan ini tentunya sudah jangan dijelaskan di dalam surat Tahrim juga. Kalau kita baca surat Tahrim di ayat yang ke-6, Allah katakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Itu waktu bahas ayat itu luar biasa. Kita dapati jangan kalian berbicara di luar, jangan kalian ngajak orang baik, jangan kalian berdakwah di luar sebelum orang-orang yang ada di dalam rumahmu terlebih dahulu kau ajak. Jangan kau nasihatin orang di luar sebelum kau nasihati dulu anak-anak istrimu di rumah. Karena dia adalah qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dikatakan Imam Ibnu Qayyim pernah menceritakan dulu ada seorang raja yang ya raja tentunya sudah gak dibicarakan lagi tentang kemewahannya, dan dia punya anak perempuan satu. Anak perempuan ini dimanjakan karena satu-satunya anak perempuan, dimanjakan, diajak main terus, nggak pernah dibikin susah. Anak raja satu-satunya perempuan lagi. Nah, akhirnya setelah dimanjakan seterusnya, kebetulan di kerajaan itu ada seorang abid, seorang ahli ibadah. Dia lihat si raja ini nggak pernah apa, ngingetin anaknya, nggak pernah nyuruh ibadah, padahal muslim. Si anak ini muslimah, tapi nggak pernah diingatkan untuk ibadah kepada Allah. Sampai akhirnya sudah mulai agak dewasa, dalam artian sebelum balik, mau 10 tahunan, 11 tahun, nggak dididik juga, padahal sudah mulainya harus membawa sholat, udah mulai. Tapi karena si raja ini sayang, kebangetan sayang, sampai kagak pernah apa, ngajarin ibadah. Akhir si abid ini sengaja duduk dengan dekat si perempuan kecil itu, baca ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Si anak tadi ketakutan, di bahasa Arab ngerti. Dia dengar begitu, dia bilang apa? Hentikan, selesaikan baca, jangan terus lagi. Si abid lagi baca lagi ya ayyuhalladzina, karena anak itu udah mulai ngeh nih baca apa? Artinya dia perhatiin, takut dia. Perhatikan. Ini penasehatnya abid suruh berhenti. Tapi dibaca lagi ya ayyuhalladzina amanu, dibaca lagi. Sampai akhirnya teriak ke anak. Teriak langsung lari, nangis masuk kamarnya. Terus makan nggak mau, minum nggak mau, sampai si rajanya bingung. Ini anak kenapa begini, kena penyakit apa nih, kenapa? Sawan apa-apaan orang. Itu raja bingung, akhirnya nanya-nanya, sampai akhirnya si anak ngomong, wahai ayahku, apa betul di dalam kehidupan ada kehidupan akhirat? Karena dia nggak dikasih pendidikan apa? Agama. Ternyata ada kehidupan akhirat, betul kata ayahnya. Apa betul di neraka itu bahan bakarnya terdiri dari manusia dan batu? Waquduhan nasu wal hijarah. Takutlah kamu kepada api neraka yang bahan bakarnya terbuat dari batu dan manusia. Waquduhan nasu wal hijarah. Betul wahai ayahku, apakah di neraka nanti bahan bakarnya apinya itu dari manusia dan batu? Bapaknya baru kaget. Dia ahli ibadah, cuma gak pernah ngasih tahu sama si anaknya. Benar. Akhirnya, wallahi bapak dan apa wahai ayahku, aku tidak bisa makan, tidak bisa minum. Kenapa? Karena takut. Ternyata aku takut. Apakah aku menjadi bahan bakarnya api neraka nanti di yaumil qiyamah?
wahai Bapakku, berikan jaminan kepada aku, apakah aku masuk dalam surga yang tidak terkena api neraka atau masuk neraka? Berikan aku jaminan. Akhirnya baru si bapak itu sadar bahwa pendidikan kepada anak ini sangat-sangat penting. Jangan sampai karena sayangnya, kelebihan sayang kita sama anak tidak mengajarkan dan mengenalkan syariat Rasul SAW. Nah, tentunya banyak sekali kisah-kisah bagaimana ternyata nanti banyak orang-orang yang mendapati anaknya durhaka karena orang tuanya tidak mempersiapkan anaknya dari kecil. Oleh karena itu dikatakan di sini wa ahammu, yaitu yang paling penting, ma yatawajjahu alal walid, yaitu terhadap kewajiban terhadap orang tua, terhadap umatnya, fi haqqi auladih, yaitu tahsinul adab wal tarbiyah. Untuk apa? Untuk supaya mereka liyaqa, supaya mereka itu sukanya, demennya itu kepada urusan al-khair, supaya mereka sukanya kepada khair karena sudah dikasih adab, dikasih akhlak, sehingga tumbuh di dalam diri anak itu adalah kesukaan, kecenderungan kepada agama. Liyaqa'u, dikata liyaqa' supaya jatuh di dalam diri mereka, fi nufusihim, yaitu di dalam hati mereka, dalam diri mereka. Untuk apa? Untuk kebaikan. Ala mahabbatil khair wa ma'rifati, dan juga ma'rifatil haq, yaitu ala ma'rifati, untuk supaya mengetahui kebenaran. Jadi ketika diajarkan kebaikan, diajarkan adab, diajarkan syariat, akhirnya tumbuh di dalam diri-diri mereka ala mahabbatil khair wa ma'rifatil haq, tahu ini kebenaran, cinta kepada kebenaran, dan mengetahui kebenaran. Ini tentunya supaya diajarkan dari kecilnya, jangan sampai mereka tidak tahu tentang kebenaran. Dan wa yu'azzimu umur din, dan juga mengagungkan urusan agama, wal istihanah, dan juga merendahkan umur dunia. Jadi kalau sudah diajarkan agama, tarbiyah ada kepada anak-anak kita, insya Allah akhirnya tumbuh mereka cinta kepada kebaikan, cinta kepada kebenaran, dan mereka mengagungkan urusan akhirat, wal istihanah, merendahkan urusan dunia. Artinya enggak jadi hubbul dunia, hubbul akhirat, mail ilal akhirat. Mereka lebih cenderung dalam kehidupan akhirat, tidak di dalam mail ilal dunia, tidak cenderung kepada dunia. Ini tentunya tujuan supaya dari kecil, karena pada dasarnya sebenarnya anak kecil itu kullu mauludin yuladu alal fitrah, fitrahnya itu bersih. Nggak ada anak kecil itu hubbul dunia, nggak ada anak kecil hubbul dunia. Hatta anaknya raja baru lahir nggak ada cerita hubbul dunia. Yang hubbul dunia siapa? Orang tuanya. Tinggal orang tua ini anak menjadi hubbul dunia atau tidak hubbul dunia tergantung kita. Kalau kita bisa menjaga aja, menjaga kefitrahan anak, otomatis anak itu menjadi anak yang hubbul akhirah. Karena memang tidak ada. Jadi kalau kita lihat ada bapaknya, ibunya pengen beli baju yang mahal, bukan anaknya demen, tapi orang tuanya pakai baju biar orang lain lihat demen, wah ini pasti itu. Kalau anak pakai baju harga miring di Tanabang yang mereknya itu atau dari mall yang super, tetap aja gak ada, nggak ngefek deh. Yang penting nggak gagal, udah demen udah. Yang bikin mahal nggak mahal itu bukan anaknya. Siapa yang pengen itu? Orang tuanya. Dipakai ini biar nanti kelihatannya bagus, nanti biar orang pada demen. Semua bukan orang demen, bukan si anak mah demen. Apalagi kampung keramat tuh, mau dikasih baju nggak baju, yang penting main, nggak ada urusan deh. Nggak ada urusan. Anak kecil itu sebenarnya, anak kecil itu suka nggak suka dengan dunia tergantung daripada orang tuanya. Jujur boleh diperhatiin, anak itu udah beli baju mahal, sepatu yang mahal, sepatu yang bagus, yang lucu, itu sebenarnya kemauan orang tua. Apalagi bayi, orang tua yang mau, sementara anak enggak. Mainan iya, urusan mainan iya, tapi kalau baju mereka tidak. Dan ini luar biasa dijelaskan, yang kita lah yang membentuk mereka menjadi mail ilal dunya atau mail ilal akhirah. Kita didik agar mereka
lebih cenderung ta'zim umur ad-din, yaitu memuliakan urusan agama, wal istihanatu, dan merendahkan, menganggap remeh dalam urusan bi umuri dunia, dengan umur dunia, dengan urusan dunia. Dikatakan di situ wa ithar umul akhirah, wa ithar, dan juga lebih mengutamakan urusan akhirat. Ini adalah yang disuruh. Faman farrata, dan siapa yang tidak melaksanakan itu, farrata ini kalau bahasa kita menyia-nyiakan, tidak secara pas memberikan memberikan haknya. Wa man farrata fit ta'dib, yaitu di dalam memberikan adab aulad kepada anak-anaknya, fit ta'dibi auladi, siapa yang menyia-nyiakan di dalam mendidik anak-anaknya, fit ta'dibi auladihi wa husni tarbiyatihi, dan juga tidak bagus di dalam memberikan tarbiyahnya, wa yazra'u fi qulubihim, terus tumbuh di dalam hati mereka mahabbatud dunya, cinta kepada dunia, wasdiharatuha, dan juga kepada syuhrahnya dunia, maka ini anak jangan disalahkan. Dikatakan di situ wa qillatul mualat, dan sedikitnya loyalitas. Qillatul mualat ini kecintaan, loyal. Siapa yang tidak memberikan pendidikan dengan cara yang baik kepada anak-anaknya, maka anak itu tiba-tiba tumbuh untuk apa? Di dalam hatinya cinta dunia dan syuhrah dan juga kemegahan dunia. Kemudian sedikit cinta dalam urusan agamanya. Kemudian kalau anak ini summa aku, kemudian dia setelah itu melakukan durhaka, fala yalumanna illa nafsah, maka jangan menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Artinya kalau anak itu nggak dididik agama, terus cinta dunia, cinta akhirat, cinta dunia dan syuhratuha, dan juga kemegahan dunia dia lebih cintai. Dia tidak menunjukkan kecintaan dalam urusan agama, dan akhirnya mereka durhaka kepada orang tuanya, maka ketahuilah jangan disalahkan kecuali dirinya sendiri, illa nafsah. Jadi kedurhakaan anak itu karena kita nggak mendidiknya. Jadi sekali lagi kalau anak kita durhaka karena kita nggak didik agama, jangan disalahkan kecuali dirinya sendiri. Kecuali setelah kita didik semaksimal dengan agama dan seterusnya, bahkan dimasukkan pesantren, dipanggil guru, akhirnya durhaka, jangan khawatir. Ini mungkin sudah takdir, ini sudah ketentuan dari Allah, dan kita jangan pernah menyesali diri kita. Keserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini tentunya banyak di dalam sejarah terjadi, seperti para nabi juga begitu. Nabi Muhammad SAW sudah berjuang luar biasa untuk mengajak pamannya Abu Lahab, berbagai macam cara, tapi ternyata tidak bisa juga beriman. Maka sudah, itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak akan tercela di hadapan Allah. Rasul tidak akan tercela di hadapan Allah karena pamannya tidak beriman. Di hadapan Allah tidak tercela, pun di hadapan manusia tidak tercela ketika kita sudah berusaha. Begitu juga Nabi Ibrahim alaihissalam, setelah dia berdakwah mengajak ayahnya dengan berbagai macam cara, atau pamannya Azar, berbagai macam cara diajak, tapi belum juga beriman. Saat itu Nabi Ibrahim tidak tercela di hadapan Allah, juga tidak tercela di hadapan manusia. Kenapa? Karena sudah ikhtiar. Kalau sudah ikhtiar, sudah. Begitu juga para nabi yang lain. Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Nuh juga begitu, sudah berikhtiar ngajak anaknya, tapi juga tidak beriman. Tidak tercela Nabi Nuh karena sudah berikhtiar. Bahkan istrinya juga tidak selesai. Begitu juga Nabi Lut, ketika sudah berdakwah, bahkan istrinya yang paling dekat diajak ternyata juga tidak beriman. Maka ketika itu dia tidak tercela di hadapan Allah dan juga di hadapan manusia. Begitu juga kita, ketika kita sudah ikhtiar berkali-kali, udah ikhtiar semaksimal mungkin, ternyata durhaka juga, maka tidak ada celaan bagi kita di hadapan Allah dan juga manusia. Tapi kalau tidak dididik, terus dia menjadi anak yang durhaka, lihat, jangan mencela kecuali dirimu sendiri. Nah inilah
tentunya jangan sampai terjadi penyesalan waliyadzubillah. Semoga Allah jadikan anak-anak kita anak-anak yang saleh, amin. Yang salihin dan salehat semuanya, anak yang saleh dan salehat semuanya, amin ya rabbal alamin. Dikatakan situ illa nafsa wa tafrid, dikatakan wa tafrid, dan juga tadi ifrat dan tafrid ini tidak melaksanakan dengan baik. Bisa jadi dengan berlebihan, bisa jadi dengan kurang. Itu namanya ifrat dan tafrid. At-tafrid ini artinya tidak melaksanakan kewajiban. Ya, kalau bahasa sekarang ini suka begini. Kita bersikap terhadap maulid, ada yang ifrat, ada yang tafrid. Ifrat itu dua-duanya tidak melaksanakan tugas dengan baik. Ifrat itu kalau bahasa itu berlebihan, mengadakannya itu berlebihan. Ada tafrid tidak peduli sama sekali. Jadi sisi kanan sama sisi kiri. Sisi kanan kayak nanti Rabu Wakasan. Rabu Wakasan sebentar lagi. Minggu ini Rabu besok Rabu Wakasan. Rabu Wakasan itu Rabu yang terakhir di bulan Safar. Ada ifrat, ada yang tafrid. Yang berlebihan sampai mengatakan ini adalah hari yang paling sial dalam 1 tahun. Hari yang paling takutnya berlebihan. Ada juga yang sama sekali berbalik. Nggak ada apa-apa. Bahkan kalau memang ada balak di situ banyak, anak siapa yang kena balak. Wah, ini juga berlebihan. Yang satu ketakutan, yang satu apa? Inam ifrat dan tafrid. Kita tidak boleh. Kedua-duanya ini tidak benar. Kedua-duanya tidak benar. Terlalu berlebihan ketakutan, terlalu berani sampai nantang. Yang benar adalah khairul umur awsat, yang paling tengah, tidak terlalu ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Itu namanya ifrat dan tafrid. Tafrid itu tidak melaksanakan perintah, baik karena kelebihan atau karena kurang. Nah, tentunya kita kalau berkaitan dengan safar itu, kita tetap berusaha mengisi waktu kita dengan berbagai macam doa, berbagai macam zikir. Juga jangan terlalu berlebihan apa meyakini. Kalau meyakini biasanya malah jadi bahaya kalau kita yakini. Ana indah di abdi. Tapi berbuat baiklah yang banyak, ibadah yang banyak, insya Allah Allah jauhkan kita dari berbagai macam bala. Amin. Nah, ini tentunya yang dijelaskan oleh Imam Al-Habib Abdullah ibn Alwi Al-Haddad. Yang terakhir dia bilang apa begitu? Aula bil hiswa aula bil khasar wa aktsarul uququl fashi fi hadhihi al-azminati sababuhu at-tafrid fi ma dzakarna kama ya'rifu dzalika man ta'ammalahu wa ahsana nadhara fi wala haula wala quwwata illa billah. Wa aktsarul uquqil fashi, dan kebanyakan kedurhakaan yang tersebar fi hadhihi al-azminati di zaman sekarang sababuhu at-tafrid, yaitu sebab yang lain tidak ada. At-tafrid berlebihan atau tidak melaksanakan tugas dengan baik. Terbanyak sebab durhaka pada zaman sekarang. Al-fashi ini al-fashi yang menyebar zaman sekarang. Terbanyak sebab durhaka pada zaman sekarang ini. Sebab pertamanya adalah apa? Tadi, yaitu tidak melaksanakan tugas atau tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang kita pahami, kalau kita lihat karena sebagaimana kita sebutkan, wa kama yurfudalika man ta'amalu, yaitu bakal diketahui hal tersebut siapa yang memperhatikan dengan baik. Jadi kalau kalau kita perhatiin sekarang ini banyaknya kedurhakaan itu gara-gara tidak melaksanakan tugas terhadap anak-anaknya. Oh, berarti secara luas Abdul Haddad mengatakan kedurhakaan dimulai dari orang tua sendiri, bukan karena takdir. Jadi jangan ngomong ini takdir saat anak saja, takdir jadi anak yang durhaka membeli mulu, bukan. Kedurhakaan kebanyakan karena kitanya. Memang ada takdir seperti Rasulullah, seperti nabi-nabi yang dulu keluarganya tidak taat sama Rasul, tidak taat sama Nabi, itu takdir. Tapi kalau kita sekarang kebanyakan bukan karena takdir, tapi karena ikhtiar untuk mendidiknya kurang. Oleh karena itu sekali lagi, wala yalumanna illa nafsah. Jangan mencaci, merendah, menghinakan kecuali dirinya sendiri. Alhamdulillah di bab ini
habis tentang tentang bakti ya. Wa amma silatul arham. Nah, itu berarti sudah bab lain nih. Bab tentang silatul arham. Ada sambung tali silaturahim. Oleh karena itu kita anggap selesai pembahasan birrul walidain atau bukan berkaitan dengan kewajiban terhadap anak di bab di kitab Nasaih Diniyah. Oleh karena itu mungkin kalau ada yang bertanya di bab ini silakan. Karena besok ada bab lain, jadi besok bab silaturahim. Jamaah untuk bertanya, juga bertanya. Tanya bebas ya, mau bahas lagi masalah di luar atau yang lain. Sampai nungguin nasi uduk masih disiapin. Jam 6:04. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Guru yang terhormat, kami mau bertanya. Yang pertama, mohon maaf keluar dari bab pendidikan. Yang pertama yang saya tanyakan adalah mohon faedahnya dari wirdul latif dan wirid sakron, dan apakah itu harus diijazahkan dua-duanya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya. Biasa nanya hukum kalau laki nggak berani suat lagi ya. Ada yang tanya lagi? Ada alim. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para semua para jamaah, berbeda hadis berbunyi man nadoro illa man nadoro liwalidayhi rahmatan kataballahu hajatan mabruratan itu di situ nggak ada perawinya, apakah itu di dalam kitab akhlak maka itu bagian itu apa yang sudah tertera di situ termasuk sahih atau kita sabar. Ya udah, saya mau nanya. Ini bisa bukan berikutnya siapa? Lagi Yang hanya psikopat itu terusan jual hanya lagi ada nanya bingung. Ada pintar semua. Terakhir pertanyaan. Bagaimana sikap seorang anak menghadapi orang tua yang sudah pikun, yang benar-benar ngegelin anak-anaknya? Jadi sikapnya itu harus seperti apa supaya tidak durhaka terhadap kedua orang tua? Terima kasih. Assalamualaikum. Diganti nggak tentang baik? Oh bang, kalau boleh nama satu yang keempat tuh. Iya. Apa ini? Abang mau tanya ini, kalau suaminya mampu pengen nikah lagi tapi bini ngelarang lagi, hukumnya apa itu? Terus kalau lakinya takut gimana tuh? Ajasan itu. Laki mau ajasan. Ini menaik menjawab pertanyaan itu. Untuk pertanyaan keempat. Ini. Nah, untuk yang pertama berkaitan dengan wirid sakra dan juga wirid latif, apakah perlu pakai ijazah? Ijazah ini maksudnya adalah kalau kita dengar ijazah itu dapat restu dari guru. Guru itu kalau bahasa orang sini mah kamu saya izinin untuk ngamalin ini, itu namanya apa? Ijazah. Ijazah begitu. Terus saya terima, syukron, itu sudah jatuhkan ijazah. Dan apakah perlu ijazah begitu wiritan, terutama syakran dan juga wirdul latif? Atau kita boleh aja kita dari buku kita dapat langsung kita apa? Amalkan wirid, atau kita pernah dengar ada wirid bagus nih, langsung kita cari di buku ada, kita langsung amali. Nah tentunya
Di sini ada pendapat para ulama berbeda. Ada yang mengatakan tidak bisa orang mengamalkan wirid tertentu. Tentunya wirid ini yang disusun oleh para ulama. Kalau wirid langsung dari Rasul itu nggak perlu ijazah, karena Rasul ngasih berarti sudah apa? Ijazah. Seperti habis istighfar baca istighfar, habis sholat baca istighfar 3 kali, terus baca Allahumma antas salam, itu namanya ijazah langsung dari Nabi. Kalau ijazah langsung dari Rasul nggak perlu kita apa? Ijazah lagi, karena memang langsung Rasulullah yang mengijazahkan kepada umatnya, kepada kita. Nah wirid-wirid begitu, dikir-dikir dari Rasul nggak perlu pakai ijazah, karena langsung dari Nabi Muhammad SAW. Yang menjadi pertanyaannya, wiridnya dari ulama. Tapi ulama ini tentunya bikin wirid itu bukan ngarang sendiri, dia juga ngambil dari Rasulullah, cuma disusun, ditertib, disusun, dirapikan, ditambah dengan doa-doa dari jumlah yang dia berikan. Itu namanya wirid. Jadi beda ya. Wirid ini adalah kumpulan dikir-dikir. Jadi wirid itu kumpulan dikir-dikir. Jadi dikir sama wirid apa bedanya? Ya wirid itu dikir, dikir itu wirid. Cuman bedanya kalau dikir itu satuan, kalau wirid itu udah jadi gabungan. Dan wirid biasanya dibacanya rutinitas, rutin setiap habis asar, itu namanya wirid. Jadi kalau dikir, kapan lagi kita lagi duduk dikir, di mana aja dikir. Tapi kalau wirid itu pasti ada wirid sakral, dibacanya kapan ada momen-momen tertentu, dan ini namanya wirid. Wiridul Latif dibacanya pagi misalkan. Itu waktunya tertentu. Susun dalamnya itu adalah dikir-dikir dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hampir rata-rata wirid itu semuanya adalah kumpulan dari beberapa dikir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disusun sesuai dengan mu'alafah, seperti apa rotibnya, yaitu yang menyusunnya. Seperti rotib Al-Habib Al-Haddad. Rotib Al-Habib Abdullah bin Haddad adalah terdiri dari dikir-dikir Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang disusun oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, makanya disebut Ratib Al-Habib Abdullah. Jadi orang yang nggak paham Ratib Al-Haddad, saya sih nggak mau baca Ratib, mendingan saya baca dikir Rasul. Sebenarnya Ratib itu adalah dikiran Rasul, cuman hanya apa? Yang mengumpulkan, yang nyusun Habibullah Haddad. Ini kadang-kadang begitu. Saya sih nggak mau baca Ratib Haddad, saya mendingan dibaca dikir Sobah wal Masa. Nah, dikir Sobah wal Masa siapa yang nyusun? Sebenarnya nyusun rotib itu juga dikir sobah wal masa. Sobah wal masa ini, sobah ini habis subuh, masa itu bisa sore, bisa sebelum maghrib, bisa setelah maghrib, termasuk apa? Masa. Jadi ini ternyata ada orang yang nggak mau rotib Haddad, wala sakran, wala wiridul latif dan sebagainya. Saya pengen dengan baca dikir sobah wal masa. Itu gimana tuh? Sama juga dia juga sebenarnya. Cuman dikir sobah wal masa, misalkan susunan Syekh Albani, susunan Syekh bin Baz sama, bukan Syekh Albani, bukan bin Baz rahimahullah yang nyusun, apa yang bikin, dia cuma apa? Nyusun. Sama rotib juga begitu, bukan ada tuh yang bikin dikirnya, tapi dia yang nyusun. Nah ini karena saya dengar tuh di radio ada tanya jawab, Pak Ustaz, apa hukumnya membaca Ratib Al-Haddad? Tidak. Kenapa? Karena nggak ada zaman Nabi. Wah, memang si rotib itu nggak ada, udah ada tahun berapa, Nabi tahun berapa. Kenapa? Karena dia nggak paham apa itu Ratib Haddad. Kalau dia baca, itu wiridan langsung dari Rasulullah. Coba kalau kita baca Ratib Haddad misalnya, yang pertama dibaca apa? Amanah Rasul, terbaca ayat kursi, kulhu alfa, semua subhanallah rabbil azim, subhanallah, semua dari wirid apa? Dari Rasulullah SAW. Nah itu sama tuh. Cuman kalau sudah dibaca rutin itu menjadi wirid, menjadi apa? Ini wiridan saya. Wiridan saya itu berarti beberapa zikir yang disusun oleh para ulama yang saya baca secara apa? Rutin. Itu namanya wirid. Makanya ada orang bilang kita ini harus ada wiridnya. Man laisa lahu wirdun, man laisa lahu wirid kal kirid katanya. Apa? Siapa yang tidak punya wirid seperti kirid. Seperti kirid itu apa? Monyet. Gak enak ngomong monyet, ngomong apa?
man laisa lahu wirid kal kirid. Wirid itu pikirannya rutin. Nah, kemudian wirid ini macam-macam banyak, disusun oleh para ulama, dari kiai, dari habaib, dari masyayikh, itu banyak wirid-wirid. Nah, kecenderungan itu nggak jadi masalah. Ada yang cenderung dengan wiridnya siapa? Syah Hasan Al-Banna, ada wirid Syah Hasan Al-Banna. Silakan amalkan. Ada yang wirid yang cenderung kepada Syekh bin Baz, silakan. Wirid sama kok. Saya lihat di sini juga nggak jauh beda dikit, cuma susunan ada yang di depan, ada yang di belakang gitu. Ada wiridnya Habib Abdurrahman Segar, atau wirid Sakran, atau wirid Habib Abdullah bin Haddad, baik dari wirid latifnya atau ratib haddadnya dan seterusnya. Ada, itu namanya wirid. Jadi kita nggak boleh ngebid'ahin, nyalahin wirid yang susun Syekh Al-Banna, nggak boleh. Nah, ini harus kita jaga karena semua wiridnya sama. Coba orang yang rutin membaca zikir soba wal masa, ketemu ratib haddad, dia akan naik lancar karena nggak sama. Siapa yang biasa baca ratib haddad atau wirid-wirid ratib haddad atau wirid yang lain, ketemu akan sama. Cuman susunannya ada yang la ilaha illallah wa la syarika lah duluan, ada Allahumma li, beda-beda aja sih, tapi isinya sama. Alhamdulillah, yang penting baca wirid aja. Nah, yang jadi masalah ini, apakah perlu ijazah apa perlu enggak nih? Tentunya kalau dia nggak disusun, nggak berbentuk wirid, baca aja. Antum dapat zikir dari hadis Rasulullah SAW bilang kepada Abu Dzar atau Mu'adz bin Jabal, mau nggak aku kasih tahu amalan kepadamu? Mau ya Rasulullah. Maka jangan kau tinggalkan setiap habis sholat. Fi kulli duburi sholat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Baca sepotong artinya, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita baca itu nggak perlu jaga karena langsung dari Nabi Muhammad SAW. Kita baca misalkan banyakin baca la ilaha illallah wa la syarika lahul mulku, kata Rasul, siapa yang baca 10 kali la ilaha illallah wa la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, siapa baca 10 kali seperti membebaskan budak dari Bani Ismail. Berarti perbanyak, nggak perlu ijazah, itu langsung dari Rasul SAW, ambil Bang Malik. Nah, yang jadi masalah kalau yang berbentuk wirid karena sudah dibuat sama apa? Ulama, disusun sama ulama, dia bacanya itu nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurang. Misalkan di sini disuruh 10 kali, wah 10 kali aja bagus, saya tambahin 20 kali, nggak bisa, itu sudah apa? Oh, sudah jadi baku, karena ngikutin dia, kan nggak ada dalil yang membatasi 10. Nah, ini lagi nih. Kalau kayak begitu kamu bikin sendiri. Kalau bahasa orang sekarang ini ramuan ya, racikan. Ini racikan ulama, udah diracik sama dia. Emang begini resep racikannya begitu. Jadi kalau mau pakai ulama ini, racikannya begitu. Ini kadang enggak. Racikan ulama cuma diacak-acak, ditambahin lah, dikurangin lah. Jadi ini racikan nanti makanan, kalau Islam makan resepnya ditambah-tambah jadi berantakan. Cara bikin donat, adukannya terigu sendok, ini setengah sendok. Wah, ini segini aja enak, kalau bisa tambahin 2 sendok aja jadi. Kelihatannya lebih, padahal tambah berantakan tuh makanannya. Nah, jadi di sini berarti kita harus ngikutin resep dari ulama ini. Wirid tadi harus ikut ulama. Yang jadi masalah apakah harus? Iya, kebanyakan kata ulama kalau model wirid itu banyak mengatakan harus. Kenapa? Biar kelihatan asar. Asar itu pengaruhnya. Kalau dia ngambil baca boleh aja, tapi ngefeknya itu kurang. Kalau dia ngambil dari buku terus diamalin kurang. Tapi kalau dia pakai ijazah itu lebih. Nah di sini. Tapi apakah harus? Kalimat harus, sebenarnya harus itu pengaruhnya ke efek. Kalau antum baca tanpa ijazah, bukan haram, bukan dosa. Nggak dosa, wirid gimana dosa? Boleh. Cuma ngefeknya itu kurang. Itu aja kata-kata harus. Tapi kalau pakai ijazah atau syahadat itu lebih efek. Ini pengaruhnya bukan di kata-kata harus syahadat, harus ijazah. Apakah harus itu kalau nggak dosa? Bukan masalah dosa dan tidak dosa, tapi masalah ngefek di dalam zikir tadi apa enggak? Itu yang pertama. Terus bentuk ijazah ini, apakah harus antum ketemu dengan saya dikasih 1 begitu? Apakah bisa menjadi ijazah ammah? Misalkan guru di sini terus bilang ya, kita belajar bab wirid ini sekarang kalian amalkan. Nah itu sudah menjadi apa? Ijazah juga. Jadi ijazah itu bisa aja bisa khas,
ijazah khassah, bisa juga ijazah ammah. Khassah itu dipanggil, kemudian dia dikasih secara pribadi. Ada juga ammah begitu. Nah, yang jadi masalah modern sekarang pakai YouTube. Pakai YouTube. Saya ngajar benar pakai di YouTube-in. Saya bilang, saya berikan kepada antum untuk melakukan dikwirid ini. Nah, di YouTube kan dengar juga, wah ini dapat ijazah nih. Bisa dapat ijazah apa enggak nih untuk urusan seperti ini? Kalau memang si syekh tadi, si ustaz tadi niat untuk siapapun yang dengar dari kalimat saya, maka sudah saya ijazahkan, berarti kena tuh. Yang dengar aja, walaupun lewat kan dengar dari YouTube juga dengar. Sekarang ke sini dengan YouTube bisa juga. Jadi ini ijazah ammah. Nah ini adalah berkaitan dengan syahadah. Jadi urusan syahadah tadi. Tapi juga nanti yang memberikan ijazah juga ada syaratnya. Yang pertama syaratnya dia memang sudah ngamalin tuh wiridan itu. Nah dia belum pernah ngamalin, udah dapetin aneh ijazahkan, itu kan nggak ngamalin, tahu isinya apa? Ini nggak bisa ijazah tanpa dia ngamalin dulu, dia sudah ngamalin, sudah rutin, dia itu ijazah itu ngena tuh, ngefeknya gede tuh. Tapi kalau enggak, karena orang itu biasanya memberikan rekomendasi kepada orang untuk melakukan itu karena dia ngerasain itu bagus tuh. Saya merekomend, yuk kamu kalau mau makan di restoran itu enak, berarti kita udah jangan antum makan enak, katanya sih enak, katanya dia belum. Nah ini berarti rekomend kurang mantap, antum belum nyuruh kita ke sono, nggak bagus. Makanya harusnya dia udah nyoba, udah nyoba nyuruh, itu baru yang ngamalin juga mantap. Guru kita udah ngajak, udah ngamalin, dia terasa khasiatnya begini-begini, jadi kita mantap. Kalau enggak. Nah ini tentunya itu namanya sanad. Dan sanad ini tentunya kalau bahasa hadis itu, hadis ini dia dapat dari gurunya dapat dari gurunya sampai yang pokoknya. Kalau hadis kan Rasul. Kalau ini sampai ke penyusun wiridnya, itu namanya Nah, sanad nih. Sanad itu harus tasalsul, harus berkaitan satu dengan yang lainnya. Alhamdulillah mungkin itu. Saya tidak detailkan ya, tapi intinya. Tapi ada nggak yang mengatakan nggak perlu ijazah? Ada. Kalau waktu si penyusun itu sudah menjazahkan secara umum. Ini saya buat menjazahkan secara umum. Berarti kalau sudah ada kalimat itu, berarti kita nggak perlu ngambil. Seperti di antaranya ada yang mengatakan Rajabul Haddad itu nggak ada ijazah. Dia langsung menjazahkan secara umum. Jadi berarti kita Rajabul Haddad nggak perlu dapat ijazah sudah, karena ini pengarang kitab Nasihat Diniyah memberikan secara. Ada yang khusus. Nah yang khusus ini yang agak kelihatannya wirid-wirid kalau kita bilang isinya itu lebih lebih galak kali ya, isinya itu lebih keras gitu. Seperti wirid sakran. Wirid sakran itu kalau kita tahu artinya luar biasa, untuk menjaga, untuk mengembalikan orang yang hendak melakukan kejahatan, itu wirid sakran. Nah karena keras begitu, makanya kalau bisa perlu ijazah deh bab ini nih. Mungkin kalau kita nanya Ustaz, saya pengen amal ini, Ustaz itu akan lihat syekh itu, ini kayaknya pantas nih sakran di rumah udah amalin. Itulah ijazah. Tapi orang yang sholat jarang, suka nongkrong, kadang megang botol, ya ini baca luar sakran ini. Akhirnya sakran beneran ya Ustaz. Sakran nggak orang gini, nggak sibuk amalan, nggak pantas. Nah itu yang bisa memberikan itu ngelihat kondisi anak kecil lagi pada main itu, jangan dikasih pedang tajam untuk mainan, khawatir melukai di sini. Yang model ini kasih pedang kayu aja, pedang kayu biar mainnya pakai, jangan dikasih anak kecil. Perempuan kasih masakan aja, kompor-komporan yang nggak ada apinya, masih kalau gede kasih itu sesuai dengan itu yang bisa melihat. Itu adalah masyayikh yang sudah mengamalkan. Ini orang pantas nggak pantas, itulah perlunya ijazah. Itu sangat diperlukan. Wallahu a'lam bishawab. Urusan hadis masih berkaitan dengan man nadhara ila wajhi walidayhi, siapa yang melihat wajah kedua orang tuanya, tentunya dengan penuh kasih sayang, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan seperti begini.
hadisnya kalau dilihat dari hadis maudhu sebenarnya. Hadisnya maudhu ya, artinya palsu. Hadisnya itu palsu. Tapi maknanya sahih. Jadi kalau ditanya sanadnya wallahu a'lam, itu hadis sering kita dengar manadara ila wajhi walidayhi, yaitu dengan apa? Penuh kasih sayang, dirahmati dengan kasih sayang, Allah akan jauhkan begini. Itu lafadznya banyak. Lafadznya banyak, tetapi haditsun ma'rufun la aslalahu. Hadisnya terkenal, cuman nggak ada sumbernya gitu. Di kutubut tis'ah nggak ada, kita cari nggak ada pasti. Jadi itu hadis terkenal, cuman nggak ada sanadnya. Jadi istilahnya haditsun ma'rufun la aslalahu, hadis yang terkenal tapi nggak ada sanad. Jadi siapa perawinya? Abu Hurairah, siapa? Nggak ada. Karena memang hadisnya maudhu, hadis ini adalah palsu. Tapi maknanya sahih, maknanya benar. Jadi tidak setiap kata kalimat yang benar itu nisbat kepada Rasul benar. Jadi bukan berarti berarti nggak perlu kita melihat orang tua dengan penuh kasih sayang. Enggak harus, karena memang apa? Melihat orang tua dengan penuh kasih sayang, Allah akan berikan kasih sayang kepada kita. Bisa jadi kita penuh kasih sayang, akhirnya orang tua itu ridho kepada kita ridho kepada dia, Allah akan ridho kepada kita. Jadi bukan masalah makna ya, yang ditanyakan masalah apa? Sanad, masalah hadisnya. Jadi sanadnya maudhu, tapi maknanya sahih. Sekali lagi, tidak setiap yang sanadnya palsu, hadisnya palsu. Sanadnya isinya benar. Kadang kita dengar kalimat begini, sumu tasihhu, puasakah kalian akan sehat. Hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Tapi benar nggak kalau kita puasa jadi sehat? Benar. Jadi nggak setiap yang hadisnya lemah, dhaif menjadi lemah. Isinya malah sangat. Semua dokter nggak ada yang bilang orang puasa jadi sakit. Orang puasa justru sehat. Tapi hadisnya tidak sahih. Hati-hati, mentang-mentang dengan hadis tidak sahih langsung wah berarti palsu, berarti jangan puasa. Enggak, tetap disuruh apa? Nah, ini kadang-kadang kan orang ngebahas, menjelaskan tentang sanadnya, nggak dijelaskan isinya, akhirnya dibuang isinya gara-gara sanadnya apa? Lemah. Jujur yang sering kita dengar, al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga di bawah telapak kaki ibu. Hadisnya dhaif. Hadis dhaif itu. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Tapi artinya sahih. Jadi banyak sanadnya dhaif tapi artinya sahih. Nah, ini tentunya yang harus kita menangkap, karena sekarang tidak sedikit orang bicara sanad lalu dibuang semua apa? Isi hadis. Ini tentunya salah. Yang terakhir, sebelum terakhir. Itu bagaimana berarti orang tua menyikapinya saat orang tua dipikul? Oh iya, wah ini pikul. Makanya yang pertama, banyak berdoa seperti doa yang sering dibaca oleh Rasulullah SAW. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, Abu Hurairah, hadis Bukhari Muslim. Doa ini kadang dibaca sebelum salam, kadang setelah salam. Salat ya. Fil alamina innaka hamidum majid. Sebelum salam baca doa ini. Kadang-kadang Rasulullah bacanya dalam riwayat setelah salam. Assalamualaikum. Tentunya telah dikit-dikit dibaca doa ini. Apa itu doa yang sangat terkenal dalam Sahih Bukhari Muslim? Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal bukhli wal jubni wa a'udzubika min ardalil umuri. Itu min ardalil umuri. Terus wa fitnatil mahya wal mamat wa fitnatil masih dajjal dan seterusnya. Intinya di situ ada doa, ya Allah, aku berlindung kepada kamu dari sifat malas, lemah, a'udzubika minal ajzi wal kasal wal bukhl, pelit, wal jubun, penakut, wa min ardalil umuri. Ini dengan lafaz yang berbeda-beda, tapi salah satu kalimat tadi wa min ardalil umur, dan dari umur yang kembali rendah. Dari umur yang kembali rendah. Maksudnya apa kembali rendah? Pikun. Karena orang ini bagus, umur kecil, bagus, semakin mapan, semakin tua, semakin apa? Wa man nu'ammirhu nunaqishu bil khalqi. Kalau sudah semakin kami panjangkan umurnya, kami kurangi itu fil khalq, dalam ciptaannya dan juga pikirannya. Turun lagi. Yang tadinya dari bayi makannya cuma yang lembut-lembut, kemudian dikit makan keras, makan dikit keras, pas bangkuang habis makan semuanya. Pas sudah mulai tua, nah turun lagi tuh. Apa
havermut, udah kagak lagi dia makan apa? Dodol udah habis ada. Udah turun lagi, akhirnya apa? Kecil lagi kecil. Begitulah semua kami akan dari dulu juga punya gigi tumbuh nanti akan apa? Nggak rontok lagi terus. Begitu juga otak. Otak ini sudah kena dikatakan likulli syai'in idza tamma nuqsan. Segala sesuatu kalau udah sempurna, udah mentok nuqsan, dia akan apa? Berkurang, diturun. Nah, begitulah umur. Kalau sudah tua mentok turun. Kalau zaman Al-Imam Nawawi rahimahullah, Imam Nawawi lahir meninggal tahun 676 Hijriah, dia bilang di masa, kata beliau, di masa Imam Nawawi tahun 676 Hijriah, di masa banyak anak yang tidak lulus diuji dengan kepikunan orang tua. Banyak anak tidak lulus diuji dengan kepikunan orang tua. Tahun 676. Sekarang tahun 1442 apa 3 masih pengen muda aja 43. Ya Allah, sudah 1443. Hampir 400 kali 800 tahun yang lalu. Banyak anak yang enggak lulus diuji dengan kepikunan orang tua. Oh, ini berarti di sekarang lebih parah lagi. Zaman dulu, zaman orang-orang soleh masih berat. Bagaimana zaman sekarang? Makanya sekali lagi kita ini banyakin doa kayak begitu tuh, biar nanti kita nggak jadi ujian untuk anak-anak kita. Kalau kita orang tua yang mau dipikun, udah lepas dia. Dalam artian dosanya udah nggak ada. Orang yang sampai usia pikun udah nggak ada dosa udah. Dia sholat nggak sholat udah pikun, nggak ada dosa. Puasa nggak puasa nggak kena dosa udah pikun. Taklifnya udah hilang. Beban hukum syariat itu kan kalau ada akalnya udah nggak ada, maka hilanglah taklif. Tidak ada lagi beban syariat. Jadi bagi dia bebas sudah mau ngapa-ngapain. Nah, yang berat itu bukan dianya, yang berat ini siapa? Anaknya nih. Ini yang bikin berat. Ujian. Maka dibilang itu sebagai ujian. Di sini bagaimana ujian ini kepada orang tuanya. Nah, ini yang bikin berat. Makanya insya Allah kita nggak dapetin orang tua kita sampai usia itu. Kita doain orang tua kita biar panjang umur, sehat walafiat, dan tidak sampai masuk usia kepikunan. Bahkan para ulama bilang lebih baik meninggal daripada pikun. Dalam artian kita ini mendingan meninggal sebelum masuk apa? Usia pikun. Karena pikun itu sama meninggal hukumnya sama. Orang udah pikun selesai. Cuma yang jadi masalah kalau meninggal nggak ada ujian, walaupun ada juga ujian kafir. Karena kalau baca doa Allahumma la tahrimna ajra wa la taftinna ba'da. Ya Allah, jangan engkau jadikan fitnah setelah meninggalnya. Karena meninggal juga jadi fitnah. Ketika bapak ibunya meninggal, anaknya jadi ribut. Makanya itu suruh doa tuh, Allahumma la tahrimna ajrahu. Ya Allah, jangan kau haramkan kami mendapatkan amal kebaikan dari almarhum. Wala taftinna ba'dahu, jangan kau berikan fitnah setelah meninggalnya almarhum. Oh, itu doa luar biasa. Karena banyak anak-anak yang akrab ketika ada orang tua, ketika orang tua nggak ada menjadi fitnah. Entah karena waris yang bahaya. Nah, ini dia, jangan sampai menjadi fitnah nih orang tua. Kenapa? Ikut. Maka di sini subhanallah, insya Allah sekali lagi semoga Allah berikan panjang umur kepada kita semuanya dan tidak masuk ke dalam usia kepikunan. Amin. Jadi amalannya tadi itu ya, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal bukhli wal jubni wa a'udzubika min ardalil umuri wa min fitnatil mahya wa min fitnatil masihid dajjal. Nanti ada apa lagi? Wa min fitnati adzabil qabri wa min, intinya ada ardalil. Ada yang pendek, ada lafaz yang pendek, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wa min ardalil umur. Ada kalimat enggak pakai al-jubun al-bukhl. Intinya kalimat ardalil umur dibaca. Sekali lagi insyaallah ini tentunya nanti kalau kita bahas hadis itu ada cara-cara untuk menghilangkan kepikunan. Salah satunya doa. Yang kedua banyak ngapal. Ngapal apa? Kayak ngapal matan itu ngurangin kepikunan tuh. Saat kita kosong otak muter ngulang hafalan. Itu ngulang hafalan bikin seger nih. Kalau antum nggak punya hafalan, bengong
Oh, nah itu bahaya, cepet apa? Cepet pikun, nggak dipakai nih otak nih. Otak nggak dipakai. Ngapal ya. Tapi jangan ngapal nomor telepon, ngapal nomor-nomor doang. Ini hafalan apa? Yang model kita duduk tuh bisa tuh, duduk dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil, mau nggak mau otak tuh berpikir. Idza waqa'atil waqi'ah, atau baca hafalan hadis mutun yang pernah kita hafal. Itu bisa apa? Ngilangin cepatnya kepikunan. Jadi Islam sudah ngajari itu, makanya disuruh banyak ngapal. Jangan udah tua baru ngapal. Udah tua ngapal susah. Ini yang sudah ada itu diulang. Kemudian aktivitas, makanya dalam Islam suruh sholat 5 waktu, ba'diyah, qabliyah, ta'lim, dzikir itu ngurangin tuh. Kalau kita habis pensiun, diam di rumah doang, ngopi sore pagi, diam, liatin burung, kasih makan ayam, ya selesai. Nggak lama habis itu apa? Kerjanya begitu doang. Mestinya lihat taklim, duduk, berpikir tuh saat ngomong dibikin, bergerak, sholat, zikir. Itu subhanallah mengurangi kepikunan. Sebenarnya syariat ini semua kalau dijalani udah beres ini semua, subhanallah. Ya, selain doa dan itu ada malam-malam. Saya langsung aja ke permasalahan, ntar bapak yang bab pikun ya, urusan apa? Bab pikun, bab khususnya. Intinya bagaimana orang yang nggak lulus dalam ujian ini musibah. Bagaimana saat yang nggak lulus? Yang pertama tadi nggak sabaran, adalah masukin aja panti jompo, musibah lah. Orang tuanya dimasukin panti jompo karena dia tidak apa? Dia sabar, punya fulus lagi. Ada panti jompo gratis, ya selalu dimasukin dari sana. Pakai BPJS, selesai. Apa? Ini balak udah. Ini balak yang paling besar. Nggak sabar, kita di puncak nggak sabarnya di harus orang tua walaupun udah pikun masih melihat anaknya, masih tahu anak saya apa, masih dia ngerti anaknya ini nggak mau ngurus dia. Itu udah bukan berarti pikun terus kayak orang gila, enggak, dia tahu. Oh, bapak anaknya nggak mau ngurus dia. Oh, itu udah rasa udah hati ya berat. Nah ini tentunya berbahaya. Tiap menyerahkan kepada petunjuk. Kemudian kalau di rumah kita, insya Allah anak-anak itu siap menerima di rumahnya. Nah, waktu di rumahnya, ya Allah, bikin pegel. Itu yang kata sahabat kan bikin pegel. Maaf, kalau yang rajin ibadah mah ibadah mulu. Habis sholat dulu, wudhu lagi, aku belum sholat. Baru sholat lagi. Kamar mandi, wudhu lagi. Itu masih enak tuh nemeninnya, apa? Karena dulunya masih rajin apa? Ibadah. Sholat lagi, baca lagi, wah itu ada yang model begitu. Ini alhamdulillah masih enak. Nah yang kedua yang ribet tuh, tukang nyanyi, nyanyi mulu, ribet. Main piano, piano mulu, gitar mulu. Itu kan nggak ibadah, tapi perbuatan tuanya masuk. Itu pada masuk begitu. Sebenarnya apa yang kita lakukan di masa tua itu sesuai dengan apa? Yang kita lakukan di masa sekarang, masih muda. Untuk hilang ini nggak bisa lapin, itu akan apa? Lama. Orang yang biasa zikir, ya masa tuh zikir. Bahkan refleksnya pun akan zikir. Ketika dia biasa zikir, kesandungnya aja astagfirullah, alhamdulillah itu. Tapi yang biasa nyanyi, wah teriak itu, baru sandung teriak dia apa? Teriak itu bukan teriak zikir, tahu teriak apa? Yang biasa ngomong kotor, kesandung ngomong kotor. Itu refleksnya itu begitu sesuai dengan kebiasaan. Jadi ini yang apa? Yang ribet nih, anak dapetin orang tuanya nggak biasa ibadah, pikun, wah ribet itu. Kadang-kadang apalagi ya, maaf, yang model nggak bisa jaga najis, tiba-tiba dia buang air sembarangan. Ini bagaimana rasa keselnya? Kesel mungkin ya Allah, bahkan kesel ini yang berat. Kata Imam Nawawi keselnya aja udah kena hukum. Berarti durhaka. Makanya ya Allah, ya susah untuk apa? Makanya berdoa untuk orang-orang tua kita biar sehat. Kalaupun apa panjang umur, jangan sampai masuk usia kepimpinan. Yang harusnya dia bersih seperti orang tua kita dulu waktu ngurus kita. Kita lagi main, tiba-tiba diambil sembarangan. Orang tua iya marahnya marah begitu. Marahnya marah apa? Ya kamu kalau mau banget bilang dong, tapi tetap rasa cinta. Nggak ada ibu kita kemana kita ngompol semalam, saya ngeliat nggak ada. Ibu tetap cinta, kalau perlu bangun malam tetap dibersihin pempes tidak seterusnya. Begitulah kita. Mungkin ya Allah, aduh bau lagi gua nggak di sini lagi. Tapi hati tetap cinta, kesel cuman dalam apa? Dohirnya, tapi hati harus ada cinta.
Wajar kalau ketika anak melihat ibunya mah bapaknya buang air sembarangan karena pikun, ada rasa. Tapi hati tercinta, oh gimana sembarangan bapak. Tapi di hati tetap apa? Penuh cinta. Itu seperti seorang ibu, itu nggak termasuk. Karena seorang ibu pun gitu ketika kita masih kecil. Makanya orang ngurus anak orang tua itu harusnya seperti seorang ibu ngurus apa? Anaknya. Walaupun tidak akan bisa sama, tapi paling tidak ikhtiarnya. Karena ada seorang pemuda datang ke Umar bin Khattab, ya Amirul Mukminin Umar bin Khattab, saya ini ngurus orang tua, saya sudah pikun. Bahkan sempat saya ajak haji dan umroh, saya gendong dia. Saya gendong, umrohnya tawaf semua saya gendong. Saya mandiin, saya ngasih makan, nguapin semua, wahai Amirul Mukminin. Sekarang sudah meninggal. Berapa lama aku lakukan itu? Kata Umar bin Khattab. Mungkin hampir 10 tahunan, lama orang tua saya gitu. Apakah, kata anak mudanya, apakah bisa terbalas, wahai Amirul Mukminin, apa yang dilakukan orang tua saya kepada saya di waktu kecil dengan yang saya lakukan terhadap orang tua yang saya saat ini sudah usia sudah tua seperti itu? Belum. Kata Umar bin Khattab, wallahi belum. Seandainya kau dikasih 70 umur melakukan itu belum terbalas, katanya. Kenapa? Kok bisa begitu? Mungkin jumlah 10 tahun saya sudah mulai nggak sembarangan buang airnya. Sama dengan orang tua saya ngurus sampai 10 tahun. Kata Umar bin Khattab beda, karena hati yang tidak bisa menyamakan. Kenapa? Hati orang tuamu ketika ngurus kamu, dia selalu berdoa supaya kamu panjang umur besar. Bahkan kalau perlu jangan sampai meninggal, jangan sampai meninggal sebelum dia meninggal. Itu orang tua. Tapi kamu kan ngarepin enggak, kapan selesai ujian? Kan beda itu rasa itu apa? Nah, pas selesai orang tua meninggal, alhamdulillah saya sudah melaksanakan. Lihat, kalau orang tua bukan alhamdulillah, yang ada apa? Sedih, ya Allah kangen lagi melakukan itu. Oh itu beda rasa. Makanya kita ambil ini tidak akan sama. Anak ngurus orang tua dengan orang tua ngurus anak, karena ada rasa yang beda, sangat jauh beda. Justru itulah, bahkan ketika melihat anaknya sakit, orang tua berarti Allah kalau bisa pindah itu penyakit apa? Pindah ini. Kalau ini kan enggak. Pak kalau begitu kan saya sakit, dia marah dia takut sakit. Ngurusin apa? Ngurusin bapaknya. Kalau bapak begini, saya nggak bisa ini, nggak bisa ini. Kalau saya sakit, bapak supaya ngurus. Dia takut. Kalau orang tua, ya Allah kalau bisa pindah ke penyakit. Jadi rasa itulah yang membuat tidak akan sama apa yang dilakukan anak kepada orang tua dan orang tua terhadap anak. Inilah insya Allah anak-anak yang kena ujian seperti itu semoga dijadikan anak-anak yang berbakti dan tidak menjadi beban untuk ngurus orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Kayaknya yang keempat nanti yang menjawab khusus Ustaz lagi, setelah membahas Ya Rabbana Darabna bi annana tarabna wa annana asrafna narallah asrafna fatub alaina tawba naghsilu kulla